Halo pemirsa, apa kabar Anda? Hari ini Anda kembali menyaksikan berita nasional.com. Informasi memberikan terkait dengan isu-isu yang sedang trending di pekan kali ini ya. Nah, kalau kita mengikuti terkait masalah hal yang baru-baru pada beberapa hari ini gitu ya. Ini termasuk Presiden Republik Indonesia akhirnya sudah menetapkan nama-nama siapa saja yang akhirnya diberikan gelar untuk menjadi pahlawan nasional di Indonesia. Nah, ini kan kemarin ada banyak nih yang kalau kita bahas nih ya, ada sekitar kurang lebih dari 40 orang yang diajukan, tapi akhirnya Presiden Prabowo ini memutuskan untuk 10 nama. 10 nama ini kira-kira siapa saja dan apa yang menjadi alasan gitu ya. Kita akan tanya dari tim redaksional dari berita nasional.com, ada Mas Haris. Apa kabar Mas Haris? Alhamdulillah Mas Isa. Sehat ya? Sehat. Ini kita masih ngikutin perkembangan dari pemberian 10 nama apa yang diberikan gelar pahlawan gitu ya. Kalau kita ngomongin masalah pemberian gelar pahlawan, ini kita sempat bahas waktu itu pekan lalu ya. Ada beberapa kurang lebih sekitar hampir 40 gitu. Betul. Ya nama-nama orang ini. Tapi akhirnya yang di-approve adalah yang diberikan gelar pahlawan nasional cuma 10 gitu. Oke Mas Isak, ini mungkin sebelumnya kita kan sudah berbincang Mas Isak ya terkait dengan ada puluhan nama yang sudah diajukan dari Kemensos dan kemudian dari Kementerian Kebudayaan dan akhirnya diketok oleh Presiden Prabowo yang menjadi 10 nama aja gelar pahlawan nasional dan akhirnya diumumkan 10 November kemarin Mas Isak ya. Dari 10 nama itu yang beberapa ada misalkan seperti ada Abdurrahman Wahid, Gus Dur, terus ada juga Pak Soeharto ya kan, dan ada juga kita terkenal dengan Marsinah ya kan itu, dan kemudian ada Mokhtar Kusumatnaja dan beberapa nama lainnya. Nah itu proses yang terkait pemberian gelar pahlawan ini Mas Isak ya, ini memang melalui proses panjang, ada badan kajian juga waktu itu yang kita perbincangkan sempat waktu itu kita bicara, dan akhirnya Presiden mengetok 10 nama itu Mas Isak dan diumumkan pada tanggal 10 November tepatnya di Hari Pahlawan. Jadi hasil kajian, karena kan ini kan tidak melibatkan hanya 1-2 orang. Betul. Ya, tapi banyak-banyak pihak termasuk dengan juga tim budaya, kemudian juga dari masyarakat juga. Akhirnya yang memenuhi persyaratan adalah 10 orang ini gitu. Betul. Maksudnya. Bukan memenuhi persyaratan, mungkin yang saat ini hanya 10 orang dulu yang diberikan yang setelah melalui kajian-kajian, bukan persyaratan ya, kayak mungkin mereka dari 10 nama ini memiliki peran masing-masing Mas Isak terkait jasanya mereka terhadap bangsa dan negara. Story-nya ya. Iya, mungkin makanya 10 negara ini yang menjadi pertimbangan untuk diutamakan diberikan gelar pahlawan nasional oleh Presiden Prabowo, Mas Isak. Oke, nih kalau kita juga pengen tahu nih ya, alasannya kan sudah jelas nih ya, hasil berupa kajian dan sebagainya. Kalau nggak salah, Presiden Prabowo juga dapat masukan dari Ketua MPR, gitu-gitu kan. Ini mungkin masukan-masukan lebih positif-positif gitulah ya. Nah, selain itu, apalagi Mas Haris yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan keputusan Presiden kali ini? Oke Mas Isak, seperti yang tadi sudah saya singgung sebelumnya, mungkin salah satunya juga yang kenapa jadi pertimbangan oleh Presiden ini jasa mereka terhadap negara Mas Isak. Mungkin salah satunya kayak kemarin ini kan kita tahu lah dari dulu Marsinah ya kan. Iya. Mas Isak ini kan dianggapnya sebagai simbol perjuangan keadilan sosial dan bagi para buruh ya. Makanya ini kan dia dianggap sebagai diberikan gelar pahlawan nasional, dan pihak keluarga pun kemarin datang dan kita ngeliat sendiri kemarin ada beberapa yang momen-momen yang sedih yang menyium ininya Mas Isak kayak, dan beberapa lagi seperti ada juga Pak Soeharto ya kan. Di situ Presiden menilai, pemerintah menilai kalau Pak Soeharto itu berperan dalam stabilitas politik dan pembangunan ekonomi Orde Baru bagi Indonesia. Walaupun beberapa hal ada beberapa yang mengkritik ataupun juga yang mendukung terkait pro kontra ya. Pak Harto ini dijadikan sebagai gelar pahlawan nasional, dan kemarin setelah ramai kita kan tim berita nasional juga ada yang di sana Mas Isak ya. Di sana saat pelantikan. Iya, pelantikan. Dan kemarin pihak keluarga pun salah satunya Mbak Tutut juga memberikan komentar ya, terserah pro kontra itu hal yang biasa, yang penting kita menerima pemberian dari Presiden, ya udah kita datang aja karena diundang oleh Presiden gitu Mas Isa. Mungkin sebenarnya yang dilihat oleh daripada negara kita ini adalah sisi positifnya kali ya. Mungkin setiap orang ini kita punya sisi positif dan juga negatif ya. Tapi mungkin di gelar pahlawan yang diangkat mungkin lebih banyak karena lebih unsur-unsur positif yang telah diberikan kepada bangsa dan negara. Betul Mas Isa. Salah satunya kayak Pak Gus Dur juga kan diberikan, dia kan terkenal sebagai tokoh pluralisme ya Mas Isak ya, dimana Gus Dur kita tahu lah dengan celotehannya waktu itu, bahkan kutipan-kutipannya sekarang masih sering dikutip oleh anak-anak, apalagi zaman-zaman Gen Z yang mungkin sering mengikuti Gus Dur ini kan, makanya dia diberikan juga mungkin, dan kontribusinya juga mungkin ada ini juga Haja Rahma
Yunisia Mas Ishak ya, di mana dia merupakan tokoh pendidikan Islam yang diberikan gelar pahlawan nasional oleh Presiden Prabowo, dan jasa-jasanya terhadap pendidikan bagi bangsa Indonesia sampai sekarang ini Mas Ishak. Makanya ada beberapa poin pertimbangan yang mungkin jadi oleh dari Presiden Prabowo terkait pemberian gelar pahlawan terhadap 10 nama ini Mas Ishak. Kira-kira mungkin nggak sih akan ada penambahan pemberian gelar lagi dari 10 ini? Oke Mas Ishak, pertanyaan yang bagus banget Mas Ishak. Emang ini pasti banyak juga yang memberikan pertanyaan seperti ini ya. Atau yang sudah diajukan dari lama tapi kok nggak di-approve juga gitu. Tapi ternyata yang nama baru-baru malah ya mungkin yang baru, oh ya ini nih ternyata. Benar Mas. Kemarin Mas Ishak dengan sejalan sama dengan netizen juga. Banyak Mas Ishak, dan kemarin pun pertanyaannya juga sempat ditanyakan oleh para wartawan waktu di istana Mas Ishak, di mana Menteri Kebudayaan Fadlizon dia bilang ada kemungkinan nanti akan diberikan gelar pahlawan lagi di tahun 2026 Mas Ishak. Oke. Nah, terkait nama dan berapa nama lagi mungkin bisa aja dari yang 40 kemarin Ada 10 lagi atau 15 lagi gitu atau ya. ada nanti nama-nama yang diusulkan baru lagi dari badan kajian yang diberikan oleh terkait dengan nama-nama pahlawan nasional ini. Nah, kita nggak tahu, tapi pokoknya pasti akan melewati proses sama yang seperti yang sudah ada ini Mas Ishak, dan sampai nantinya di tangan presiden menyetujui. Oke. Dari tim yang di lapangan, dari beritaNasional.com, apa respon dari masyarakat terkait dengan 10 nama ini? Oke, beberapa mungkin ada yang kontra ya Mas Ishak ya, terkait beberapa nama yang diberikan gelar pahlawan nasional ini Mas Ishak ya, karena mereka menganggap kok seperti itu sih begitu. Kenapa itu bisa, kok padahal kan ini seperti ini gitu, itu hal yang wajar ya. Mungkin salah satunya mungkin terkait dengan Soeharto ini Mas Ishak. Tapi respon positifnya juga banyak ya, karena Pak Prabowo ini memberikan kepada beberapa yang bisa dibilang ya, salah satunya Marsinah juga itu Mas Ishak. Dimana ya kita tahu lah Marsinah kan perjuangan sebagai simbol buruh ya kan Mas Ishak. Iya. Dari hal ini kan memang apa sih yang dianggap, mungkin ini kan jadi topik yang diangkat oleh tim beritaNasional.com ya di kanalnya ya. Maksudnya kenapa ini diangkat akhirnya menarik begitu? Karena terkait gelar pahlawan nasional ini Mas Ishak ya, kita juga ingin memberikan refresh kepada pembaca ya. Karena beberapa nama lagi seperti Sarwo Edi Wibowo yang itu gelar pahlawan nasional ini kan untuk anak-anak sekarang masih banyak yang nggak tahu ya kan. Agak asing namanya siapa ya, gitu makanya, ya. Kita kan kemarin sempat membuat profil 10 pahlawan. Nah, ini yang harus untuk mengedukasi teman-teman kan, maksudnya kan profil, siapa aja. Betul. Profil para yang diberikan gelar pahlawan nasional ini Mas Ishak, supaya merefresh para masyarakat ya, atau lagi jasanya apa, perannya apa pada saat itu latar gitu belakang kan. dia gimana ya kan. Makanya kita refresh sedikit kemarin, memberikan sedikit terkait dengan tulisan background itu Mas Ishak setelah diberikan gelar itu. Oke, kita ucapkan selamat ya bagi para keluarga yang 10 nama sudah diangkat ataupun digelar menjadi pahlawan nasional ya. Kita akan terus pantau terkait dengan pemberian gelar ini, karena nanti informasinya adalah tadi Mas Haris bilang kalau tidak salah 2026 akan ada penambahan gelar daripada pahlawan nasional. Siapa saja nanti jangan khawatir, kita juga akan tetap memberikan profil ataupun histori dan sejarahnya seperti apa sehingga akhirnya bisa diberikan gelar dari pahlawan nasional ini ya. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di beritaNasional.com. Ya, di pekan kali ini juga kita mendapatkan informasi yang tidak mengenakan begitu ya, terjadi di salah satu SMA Negeri 72 Jakarta, di mana terjadi ledakan, mungkin bisa dibilang ledakan bom begitu ya, meskipun untuk tenaganya juga kita lihat juga kapasitasnya lumayan besar gitu ya. Nah, kita pengen tahu nih kira-kira backgroundnya kenapa, dan ini apa latar belakangnya ketika pelaku ini melakukan hal ini gitu ya. Kita ke Mas Haris. Mas Haris, ini kabarnya yang kurang mengenakan sebenarnya, tapi ini membuat heboh se-Indonesia Raya. Bahkan kabar-kabarnya sampai ke internasional ya, terkait dengan ledakan bom ini gitu ya. Sampai teman-teman saya yang di luar negeri juga sempat yang, itu ada apa di Indonesia, ada apa di Indonesia gitu. Bahkan mereka sempatnya nyangkanya itu adalah Masjid Istiqlal. Aku bilang bukan, itu adalah di SMA gitu kan. Tapi kita yang menjadi latar belakang adalah backgroundnya kenapa seperti ini nih Mas Haris yang didapatkan oleh tim beritaNasional.com. Oke Mas Ishak, ini emang kita sedikit dikabarkan setelah sholat Jumat kemarin rame ya, di mana grup WhatsApp tiba-tiba grup wartawan rame, dan kemudian kita juga tim dari lapangan juga melakukan penulisan berita, dan akhirnya ditemukan oleh ledakan Mas Ishak di SMA 72 ini, di mana dari hasil yang kita dapat dari keterangan-keterangan polisi dan lain-lainnya itu sementara ini
korban pelaku ya terduga pelaku yang berurusan sudah karena masih ada anak di bawah umur udah berurusan 17 tahun kan sebenarnya kan si pas F lah ya. Si F ini sudah ditetapkan sebagai anak berkonflik dengan hukum Mas Isa. Kenapa sebutnya seperti itu ya? Karena masih di bawah umur. Dan dia ini merupakan salah satu bisa dibilang korban bullying Mas Isa. Makanya sampai nekat melakukan hal seperti ini, nekat banget sih menurut saya, sampai buat ya untuk ukuran anak umur 17 tahun melakukan hal ini ya keberaniannya luar biasa ya. Luar biasa Mas Isak, tapi jangan untuk ditiru yang hal-hal yang seperti ini ya nggak baik juga ya, dimana ini kan jadi melukai beberapa teman-temannya juga Mas Isak, kayak Berdampaknya besar. berdampak besar. Nah, sebenarnya di sini kita ada dua sisi sih Mas Isak yang kita garis bawahi ya, karena dia ini kan korban bullying, berarti ada yang salah dengan sebuah sistem yang terjadi di sana. Pendidikan atau lingkungan sekolah nih? Ya, di lingkungan sekolahnya ini. Oke. Nah, yang kedua ini, kenapa dia bisa sampai belajar merakit bom ini, apa orang tuanya nggak tahu, ya kan, pengawasan Dari di rumah mana juga. begitu dia nih mendapatkan ilmu itu gitu kan? Betul, makanya dan yang terakhir itu ya kita bahkan update dari kemarin konferensi pers itu di mana dia mengerakit bom ini terinspirasi dari 6 kejadian yang ada di dunia yang sadis itu. Makanya hanya dengan ini mungkin dari bentuk ada kedendaman dalam hati kali ya, karena betul. Makanya ini sedikit ngeri Mas Isak, kemarin anak SMA udah saking bebasnya mungkin akses internet sekarang saat ini. Iya. Jadi dia bisa mengakses gampang ya seperti Iya. ini. Kalau kita runut, ini kan kemarin kan juga sempat dikatakan berkaitan dengan game online juga. Betul. Tapi menurut saya penting nggak sih Mas Haris kalau seandainya ini kan bahan-bahan ini kan bisa beli di online gitu ya. Apa sebaiknya pemerintah juga harusnya melacak seluruh platform penjualan online digital bagi yang menjual bahan-bahan berbahaya ini di Betul Mas Isak, itu juga ini kan beberapa bahan kan bisa dibeli dengan online ataupun langsung Mas Isak yang makan ya. Makanya ini bahan-bahan seperti ini mungkin harus ada syarat-syarat tertentu ya Mas Isak untuk dibeli ya, misalkan dengan tujuan apa, misalkan dicatat untuk apa supaya apalagi ini anak di bawah umur yang beli kan. Nah, yang mungkin ini untuk jadi pembelajaran semuanya lah ke depannya, supaya jangan sampai ada lagi anak-anak di bawah umur yang melakukan perbuatan teror seperti ini Mas. Kalau nggak salah 2 yang meledak, ada 2 ya rakitan yang tidak bekerja secara maksimal ya. Total ada 7 bom yang ditemukan. Ada 7 ya. 7 bom yang ditemukan di sekitar lokasi, dan yang meledak itu kurang lebih 3. 2 atau 3? 3 ya. 3 yang meledak, 4 masih bisa. Dan itu di lokasi yang berbeda. Ada yang di tempat sampah kalau tidak salah, saya pernah baca berita, bener ya? Betul, ada di tempat sampah. Dan ada juga di taman yang dekat sekolah juga itu Mas Isa. Yang kemarin dijinakan. Kayaknya lokasi yang ditaruh adalah emang lokasi yang memang betul-benar tempat ramai ya? Ramai, makanya mungkin dia udah sedikit memetakan nih orang-orangnya yang ramai di sini, lokasi di sini. Tapi pas salat Jumat di sebuah masjid itu adalah lokasi yang benar-benar ramai. Pak ya, salat Jumat. Iya. Dan gitu mungkin ada temennya yang dia ngebully dia di situ, mungkin masih sakit. Tapi balik lagi kita juga menarik ke belakang lagi, proses bullying ini kan nggak baik juga kan masih sakit. Makanya membuat efeknya sampai segini ya. Segini loh ini. Makanya tadi seperti yang saya bilang ada 2 sisi yang kita soroti terkait dengan lingkungan di sekolahan, bullying, dan ini juga. Saya mau nanya nih, mungkin tim beritanasional.com juga dapat ya terkait masalah gambar ini ya gitu ya. Ini kan ditemukan juga sebuah senjata api ya. Betul. Yang diduga ini adalah senjatanya merupakan mainan. Betul. Katanya sih mainan begitu. Tapi kalau dari lihat bentuknya kayaknya itu lumayan berat juga ya ininya kalau dari segi gambar. Apa yang didapat dari beritanasional.com? Kita juga sempat kemarin berbicara dengan ini, masih kita dengan narasumber dari lapangan, dan mereka juga bilang kalau ini adalah bukan asli Mas Isak gitu. Itu mainan Atau mungkin masih dalam penyidikan. Mungkin kan baru sepintas ngomong, tapi kan kemarin bilang itu mainan. Mungkin tapi kalau dilihat dari segi bentuknya sih agak sedikit lebih ke mainan sih Mas Isak ya. Kalau gitu kita lihat kalau yang jadi kontroversi adalah sebenarnya satu senjatanya juga, yang kedua adalah tulisan yang ada di senjata. Nah, itu yang saya juga agak sedikit menyoroti, bukan senjata tapi tulisan yang ada di senjata ya kan Mas Isak. Yang ada berkaitan dengan masalah di luar gitu kan. Betul, makanya itu kan ini agak sedikit kok ini pemikirannya sampai seperti ini atau apa ini mungkin. Apakah memang senjata ini memang senjata mainan ini yang dimaksud ini adalah tulisan yang memang sudah dari sana, atau dia yang menulis? Nah, itu makanya mungkin balik lagi yang seperti saya sudah bilang, dia ini melakukan aksi ini karena terinspirasi dari 6 aksi yang udah dilakukan di beberapa dunia Mas Isak. Termasuk adalah salah satu nama yang ada di tulisan di yang katanya senjata mainan itu. Iya, bisa jadi Mas Isak itu. Makanya kita masih menelusuri lah. Emang ini menarik banget yang ada di senjata tulisannya ini kan anak SMA. Ini kalau kita mengunut masalah ini kayaknya
kalau tulisan ini kepakar yang ini gitu Iya. ya. Kalau untuk masalah bullying kita larinya ke jatuhnya ke psikolog. Iya. Jadi banyak yang harus digali ya, bener ya Mas ya? Benar. Makanya nih semua stakeholder harus saling bergandengan sih Mas Isak untuk menyelesaikan ini. Kayak terbaru kemarin KPAI juga udah melakukan sorotan terkait dengan kasus si F ini. Mereka akan memberikan pendampingan, tapi bukan berarti untuk membebaskan si F ini. Tapi Kalau tidak salah anak yang sedang bermasalah dan hukum ini sedang melakukan operasi ya. betul sekarang di RS Polri. Berarti masih bisa digali mungkin Bisa. kesaksiannya pada saat dia sembuh nanti ya. Makanya kenapa dipindahkan ke RS Polri untuk supaya dapat informasi yang lebih gampang. Oke, berarti ini ada episode selanjutnya ya pemirsa ya, terkait masalah pembahasan terkait dengan ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta ini. Kita nanti akan lihat kira-kira, kita akan nunggu juga mungkin agak sedikit anak yang berperilaku ataupun bermasalah dengan hukum ini setelah serda, nanti akan kita lihat lagi dari beritanasional.com untuk menggali apa latar belakang dengan kejadian ini gitu ya. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Akhir 2025 sudah mau habis gitu ya, kita masuk ke 2026, ini akan ada persiapan haji lagi nih. Tapi kalau kita ngomongin masalah perjalanan haji di Indonesia, masih ada masalah yang belum selesai sampai dengan saat ini ya, yaitu terkait dengan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji pada tahun 2024. Nah, ini kita mau tanya nih update-nya dari beritanasional.com seperti apa nih ya, Mas Aris? Update terbarunya apa terkait dengan masalah korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Oke Mas Isak, sampai saat ini kurang lebih ada 350 travel yang diperiksa terkait kedugaan korupsi penyelenggaraan haji ya. 350, berarti se-Indonesia ya. Se-Indonesia Mas Isak ini ya, kurang lebih ya. Di mana beberapa travel yang ada di Indonesia seperti Jogja. Kalau Mas Aris ngomongin kurang lebih ini antara kurang 350 apa lebih dari 350? Ini baru sampai saat ini 350. Berarti bisa ada kemungkinan menambah. Bisa nambah lagi malahan. Oke. Karena ini kan balik lagi semua penyelenggara haji diperiksa travel yang ini terkait 2024 karena ini kan mereka dapat akses dari betul, mana gitu kan? Terkait kuota travel yang kuota haji yang di 2024 ini yang menjadi sorotan, akhirnya di KPK bilang ada dugaan korupsi ini masih sah gitu. Makanya mereka untuk menggali informasi-informasi terkait korupsi haji ini kan selain memeriksa saksi juga memeriksa travel juga sebagai saksi ini kan. Mereka ini alirannya gimana sampai mereka bisa dapat kuota-kuota ini supaya detail, misalnya jangan sampai ada asas praduga tak bersalahnya didepankan oleh KPK. Sorry. Berarti kalau untuk travel ini yang kurang lebih 350 ini saat ini statusnya adalah menjadi saksi. Saksi diperiksa terkait dengan kuota dari mana haji. mereka mendapatkan kuota. Betul. Itu ya. Karena kan ini kan mereka ini kan travel ini kan untuk menyelenggarakan haji ini juga kan ada di bawah naungan dari Kemenak waktu itu kan sebelum sekarang kan udah jadi Kementerian Haji kan, gimana mereka ini untuk menaikkan menjalankan ibadah haji bagi jemaah-jemaahnya ini melapor ke Kemenak dan ya ini kan yang jadi persoalan 20.000 kuota itu masih sah, yang haji plus itu yang undangan yang itu masih sah, kayak makanya ya mungkin kalau untuk travel mereka senang ya karena mereka mendapatkan kuotanya. Betul, ya tanpa babibu ataupun bertanya-tanya, ya udah deh satu travel mendapatkan misalnya contohnya 20 jamaah itu kan sudah lumayan kan. Makanya ini kan dikorek lah sama KPK, dari mana sih sistem yang salah ini, apakah dari emang travel yang mengajukan misalkan dugaan suap meminta ataupun memang sudah mendapatkan jatah berapa travel buat berapa orang jamaah gitu ya. Makanya kan itu yang lagi dicari sebenarnya, seperti apa sih masih kesalahannya di mana, apakah travel yang memang menyogok atau tapi mungkin. pernah dengar kan kalau di Kementerian Agama itu katanya sudah keluar juga informasi yang mengatakan ini nih sudah ada part bagian-bagiannya sudah dibagiin secara merata. Pernah dengar kan? Pernah dengar masih sepintas dengar, tapi itu kan belum kita tahu kebenarannya ya kan. Makanya ini KPK kan saat ini masih bekerja, dan KPK sendiri kemarin juga sempat memberikan statement terkait kasus kuota haji korupsi 2024 ini yang nggak berhenti tapi tetap berjalan, dan dia juga membantah kalau jalan di tempat. Makanya mereka setiap hari memberikan update informasi, salah satunya di mana mereka sudah memeriksa 350 travel masih sah ini di seluruh Indonesia. Ini kalau untuk travel saat ini sekarang sudah menjadi saksi ya, maksudnya akan dikumpulkan data-datanya terkait dengan siapa yang ngasih kuota, ataukah mereka mengajukan atau memang sudah mendapatkan jatah otomatis begitu dari Kementerian Agama berapa jamaah yang totalnya untuk bagi para travel-travel ini gitu ya. Nah,
kita pengen tahu juga nih update dari pihak Kementerian Agamanya seperti apa, termasuk dengan mantan Menteri Agama kita ini sekarang gimana perkembangannya Mas Haris? Ini kalau untuk yang dari segi dari Kementerian Agamanya masih kayak kemarin KPK sendiri udah memeriksa mantan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama, masih waktu di bawah Kementerian Agama ya, di mana Subhan Khalid ini diperiksa sebagai saksi dan kuota haji nih. Mereka dimintai keterangan terkait kenapa ini ada kuota-kuota yang seperti yang laporan dari KPK ini masih sak, dan ya udah KPK memeriksa sejauh ini, dan untuk Yakut ya belum diperiksa lagi masih sak. Mungkin KPK lagi mau nyari sumber-sumber yang lain dengan tidak hanya menghadirkan dari kepalanya langsung kan, tapi dari bawah-bawahnya juga terkait dugaan kasus korupsi ini masih sak, di mana makanya kan Pak Yakut sendiri juga kemarin udah kooperatif datang kan untuk pemeriksaan KPK ini gitu. Makanya tetap berjalan lah gitu. Oke, ini sebenarnya menyisakan pilu begitu ya, terutama bukan bagi di kalangan kementerian dan juga travel, tapi kan ini yang berdampak adalah si jamaah hajinya ini yang aturan berangkat akhirnya jadi mundur lagi jadwalnya kan? Betul. Sama kemarin juga sebenarnya yang jadi sorotan KPK ini terkait kuota tambahan yang didapatkan oleh pemerintah Indonesia masih sak. Yang tahun lalu apa tahun ini? 2024. 2024, oke. Iya, yang itu yang dimana yang masih kasus yang terkait ini masih sak, kayak dimana bahkan KPK sendiri akan melakukan penyidikan ke Arab Saudi. Ini keren sih, maksudnya kalau dia emang ke Arab Saudi sendiri langsung mempertanyakan ke pihak Kementerian Haji di Arab Saudi ya. Karena untuk tahu runutannya seperti apa masih sak. Ini kan dapat kuota tambahan. Takutnya yang di sini bilangnya seperti A, tapi ternyata di yang di sana B. Makanya KPK sendiri kenapa belum memanggil Gus Yakut lagi, karena Gus Yakut kan posisinya waktu itu kan sebagai menteri kan masih, di mana nanti kan itu mungkin akan diminta keterangan lagi oleh KPK, ya KPK melakukan penyidikan dari bawah dulu ya kan, dari travelnya, setelah dari travel informasi yang mereka kumpul misalkan ada dugaan kuat korupsi di sana, ya baru mungkin ke yang lain-lain kan. Nah ini kan KPK mungkin masih belum mempunyai bukti yang kuat terkait ini ya kan, terkait laporan ini. Makanya mereka akan melakukan penyidikan sampai ke Arab Saudi untuk terkait kuota haji ini. Oke, ini walaupun apa ya, masalah ini memang selalu ditunggu-tunggu oleh maksudnya masyarakat Indonesia gitu, terkait perkembangan seperti apa, karena berdampaknya sangat luas bagi para jemaah haji di Indonesia yang tadinya aturan berangkat bisa tahun ini ataupun tahun depan akhirnya jadi mundurnya banyak gitu, karena kuotanya sudah dimakan di tahun 2024 kemarin yang 20.000 ya kan, jamaah yang haji khusus ya. Betul, makanya harusnya mungkin bisa aja itu kan dialokasikan ke jamaah supaya motong lagi kan, supaya lebih cepat kan. Ya, jamaah reguler yang jadi korban harusnya, gitu kan. Itu kan bisa lebih cepat. Jadi ini kan sekarang apalagi kita tahu kan di kebijakan yang baru ini kan jadi disamaratakan 26 tahun kan masih sak di semua daerah ya kan. Kurang lebih. Tapi kan bisa berubah. Jadi kan? nanti kalau punya anak langsung daftarin haji, karena dia akan naik hajinya di umur 26 tahun. Iya kok dong? Bener. Kalau dia daftar umurnya di 20 tahun ataupun umur 25 tahun akan jadi 50. Itulah kenapa sekarang jamaah haji yang datang, yang berangkat adalah lansia mayoritas. Makanya itu kenapa jamaah haji dengan yang dimana banyak lansia yang seperti kita tahu kemarin kita berbincang dengan Rama di Arab Saudi kan udah banyak juga tuh yang kan mau bis-bis yang ramah lansia yang mungkin karena sudah terbaca gitu loh, yang akan berangkat ini adalah mayoritas adalah jemaah lansia yang antriannya sudah 20 tahun. Iya, masih bener ya, orang tua saya juga masih kurang lebih segitu masih ngantri kan? Masih ngantri. Iya. Makanya ayolah cepatlah Indonesia nego-nego kuota lagi. Sekarang kan pemerintah juga sudah membentuk Kementerian Haji ya. Dapat selintingan seliweran nggak untuk persiapan haji 2026 Mas Haris? Ya itu kurang lebihnya kemarin per tanggal 11 kemarin itu untuk haji 2026 jemaah reguler udah diminta untuk membayar BP-nya itu Mas Isak. Di mana pelunasan mulai bisa dicicil dan sampai tanggal tertentu skemanya untuk dibayar di 2026 ini, karena kan kita tahu sendiri Mas Isak, sekarang sendiri kemarinnya juga DPR dan Kementerian Haji juga terus melakukan rapat terkait dengan untuk penerbangan maskapai gimana kan persiapan supaya haji 2026 ini lebih baik daripada 2025. Bahkan kemarin Kementerian Haji Arab Saudi mengklaim tahun 2025 itu merupakan haji terbaik dia loh. Oke. Haji terbaik penyelenggaraan haji menurut mereka. Itu masih sak. Padahal tahun ini alhamdulillah untuk dana haji turun ya. Iya. Berarti kan terbaik. Bener. Untuk dana haji kan lebih turun untuk tahun 2026 gitu loh. Bener, amin. Semoga. Meskipun ada rencana kalau nggak salah, ini kalau harus koreksi ya kalau salah ya, akan direncanakan untuk masa waktunya agak sedikit dikurangi. Lebih pendek. Lagi 30 hari. Iya, bener.
terakhir sih sedikit kabar yang beredar seperti itu masih sekedar Iya, ini kan? kan masih disusun rapat kan nanti kan ada dalam aturan yang dibuat DPR pemerintah kan seperti biasa nanti kan ada dari panja DPR dan kemudian Menurut Mas Haris gimana? Kalau waktunya lebih pendek ataupun lebih panjang, lebih bagus mana? kalau menurut saya pribadi masih sah. Kalau ini pandangan mungkin kalau nanti dikoreksi atau gimana. Kalau untuk saya pribadi, kalau untuk lansia nggak apa-apa masih sah. Lebih pendek ya? Lebih pendek, nggak lebih pendek tapi lebih maksimal dalam penanganan jamaah haji di Saudi. Benar, karena kan juga mereka kan di sana kan yang relawan-relawan kita yang berangkat. Oke. Ini kan juga lebih capek juga kan mereka kan masih sah. Oke, kita akan pantau terus terkait dengan masalah perkembangan haji di 2026 nanti ya. Semoga semua jamaah haji yang berangkat ini sehat walafiat pastinya ya. Terima kasih Mas Haris sudah bergabung bersama kita di pekan kali ini ya. Nanti kita akan ngobrol lagi pekan depan ada topik apa ya. Saya Isakar pamit, sampai jumpa.